One, two, 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bani Binekas, SE, MAK, CTT, selaku dosen mata kuliah praktika aplikasi akuntansi. Pada kali ini saya Ulfil Kasenama yang Arum dengan nomor induk mahasiswa 52112010069 selaku moderator perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PT Marlina. Selanjutnya untuk rekan saya silakan untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Syifa Kolbunedifah dengan NIM 5211201046. Perkenalkan, saya Devi Nuraini Hasani dengan NIM 5211201068. Perkenalkan, nama saya Lulu Amalia dengan NIM 5211201053. Perkenalkan, nama saya Rita Maria Putri dengan NIM 5211201648. Baik, selanjutnya langsung saja ke pemaparan dan penjelasan materi. Baik, dimulai dari klik persiapan lalu ke persiapan singkat. Kemudian untuk persiapan singkatnya menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut, di sini menggunakan persiapan mahir lanjut. Untuk mata uang perusahaannya, untuk namanya IDR, untuk nilai tukarnya 1, tipe nilai tukarnya 1 IDR sama dengan 1 IDR, untuk negaranya Indonesia, untuk simbolnya RP. Lanjut. Di sini untuk informasi perusahaan, untuk nama perusahaannya PT Marlina, untuk alamatnya Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cibubur, Cimahi, untuk tanggal mulai atau tutup bukunya tanggal 1 Januari 2022, untuk tahun fiskalnya 2022, untuk default periodenya 1, untuk tahunnya 2022. Lanjut. Di sini untuk nama perusahaan dan alamatnya sudah otomatis terisi. Selanjutnya untuk nomor seri faktur pajaknya diisi dengan DKFJ strip 012, untuk NPWP-nya 1.251.347.9.071.000. Untuk nomor pengukuhan PKP-nya PEM strip 01656-20KP.0803-20. Untuk tanggal pengukuhannya tanggal 24 bulan 10 2020. Untuk kode cabangnya 01. Untuk jenis usahanya perdagangan. Untuk KLU-nya diisi dengan 75432. Lanjut. Di sini untuk daftar akunnya diimpor dulu dari berkas dengan klik yang berbentuk. Kemudian untuk file obtain-nya dipilih dengan Excel dan masukkan daftar pelanggan, daftar akun. Kemudian klik open dan ambil data. Maka akan muncul seperti ini jika sudah diimpor data. Untuk selanjutnya klik lanjut. Untuk akun default mata uangnya, untuk nama uang diisi dengan IDR, untuk akun hutangnya diisi dengan hutang usaha, untuk akun piutangnya diisi dengan piutang usaha, untuk pembayaran di muka penjualan diisi dengan uang muka penjualan, untuk pembayaran di muka pembelian diisi dengan uang muka pembelian, untuk diskon penjualan diisi dengan potongan penjualan. Kemudian klik lanjut. Di sini untuk syarat pembeliannya 1
untuk diskonnya 1, untuk hari diskonnya 10, untuk jatuh temponya 40. Jadi 1/10 N per 30 itu didapat dari syarat pembeliannya. Lakukan hal yang sama untuk transaksi selanjutnya. Selanjutnya untuk pajaknya, untuk kode pajaknya itu T, untuk namanya PPN, untuk keterangannya pajak pertambahan nilai, untuk nilai pajaknya 11, untuk pajak penjualannya 21403, untuk pajak pembeliannya 11601, maka akan muncul nama akun pajak penjualan dan pajak pembelian. Selanjutnya klik lanjut. Untuk tipe pelanggannya pelanggan umum, kemudian klik lanjut. Di sini untuk pelanggan, klik di sini untuk import dari berkas, kemudian mengimport datanya. Untuk file optionnya klik Excel, kemudian pilih daftar pelanggan, kemudian open dan ambil datanya. Setelah muncul seperti ini, kemudian untuk nomor pelanggan diisi dengan nomor pelanggan, untuk nama pelanggan diisi dengan nama pelanggan, untuk alamatnya diisi dengan alamat 1, dan lakukan hal tersebut sampai terisi semua. Selanjutnya untuk data sumbernya dihapus, diklik kanan kemudian hapus. Kemudian klik import data dan akan muncul seperti ini. Kemudian klik lanjut. Untuk pemasok melakukan hal yang sama seperti untuk daftar pelanggan, dan akan muncul seperti ini jika berhasil. Kemudian klik lanjut. Untuk gudangnya, untuk nama gudangnya itu sentra, kemudian lanjut. Di sini untuk akun default barang, untuk persediaannya diisi dengan persediaan barang dagang, untuk penjualan diisi dengan penjualan, untuk retur penjualan diisi dengan retur penjualan, untuk diskon barang penjualan diisi dengan potongan penjualan, untuk akun barang pengiriman diisi dengan persediaan barang dagang, untuk harga pokok penjualan diisi dengan harga pokok penjualan, untuk retur pembelian diisi dengan persediaan barang dagangan, untuk akun biaya diisi dengan beban umum lain-lain, untuk akun barang belum tertagih diisi dengan hutang penerimaan barang. Karena hutang penerimaan barang belum ada, maka dibuat dulu dengan kodenya 91005 dan dan keterangannya hutang penerimaan barang. Kemudian lanjut. Untuk metode persediaannya menggunakan rata-rata, lanjut. Untuk barangnya caranya sama seperti yang pelanggan dan pemasok, dengan diklik di sini untuk import dari berkas, kemudian diimport dan akan muncul seperti ini. Kemudian lanjut. Lanjut lagi, akhiri dan selesai. Selanjutnya klik aktivitas, terus kas dan bank, lalu penerimaan. Di sini order depositnya deposit 11101, kas di tangan, punya kas di tangan, nomor vouchernya 1000, tanggalnya tanggal 1 Januari 2022, memo penerimaan modal dari Eka Paksi, amount-nya 5 miliar. Nomor akunnya 3100, nama akunnya modal saham, amount-nya 5 miliar. Selanjutnya aktivitas lagi, terus kas dan bank, lalu pembayaran. Klik kiri. Sini order payment-nya paid from 11201 Bank BCA, nomor vouchernya 100,
date-nya tanggalnya 5 Januari 2022. Memo biaya membuka rekening BCA, amount-nya 500.000, nomor akun 91001, nama akunnya beban administrasi bank, amount 500.000. Selanjutnya, paid from 11201 Bank BCA, nomor voucher 1001, tanggalnya 20 Januari 2022. Memo membayar tagihan telepon bulan Januari, amount-nya 150.000, nomor akunnya 61005, nama akunnya beban telepon, amount-nya 150.000. Selanjutnya, paid from 11201 Bank BCA, nomor vouchernya 1002, tanggalnya 20 Januari 2022. Memo membayar tagihan internet bulan Januari, amount 700.000. Nomor akunnya 61006, nama akunnya beban internet, amount-nya 700.000. Transaksi selanjutnya, paid from 1101 Bank BCA, nomor vouchernya 1003, memo membayar gaji pegawai bulan Januari, amount-nya 13.679.917. Nomor akunnya 61001, nama akunnya beban gaji karyawan, amount-nya 13.679.917. Transaksi selanjutnya, paid from 11201 Bank BCA, nomor voucher 1004, tanggalnya 6 Februari 2022. Memo membayar iuran BPJS Kesehatan bulan Februari, amount 470.292. Nomor akunnya 61017, nama akunnya beban BPJS Kesehatan, amount 470.292. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pembelian. Yang pertama ke aktivitas, lalu ke pembelian, lalu ke retur pembelian. Di sini vendornya klik PT Saloka, lalu from nomornya 1000, invoice point-nya FK001, nomor invoice point date-nya tanggal 5 bulan 4 2022, ship date-nya tanggal 5 bulan 4 2022, FOB-nya destination, terms-nya 2/10 N/30, description-nya tas gendong kulit, quantity-nya 100, dan unit price-nya 200.000, dan jumlah amount-nya 20 juta ribu. Selanjutnya transaksi PT Saloka, from nomornya 1001, nomor invoice point-nya FK strip 002, date invoice point-nya tanggal 5 bulan 4 2022, ship date-nya tanggal 5 bulan 4 2022, FOB-nya destination, dan pembayaran tunai secara COD. Dan description-nya ada tas gendong kanvas, quantity-nya 200, unit price-nya 100, dan amount-nya 20 juta rupiah.
10 juta rupiah. Dan yang kedua ada tas gendong Suade, kuantitinya 150, unit price-nya 120.000 dan jumlahnya 18 juta dan subtotalnya 38 juta. Dan di sini vendornya ada PT Saloka lagi. From nomornya 1002, nomor invoice-nya FK 003, invoice date-nya 11 bulan 4 2022, ship date-nya 11/04/2022, FOB-nya destination, terms-nya 1/10 N/40, secara kredit. Deskripsinya tas jiring kulit, kuantitinya 100, unit price-nya 180.000 dan amount-nya 18 juta. Lanjut aktivitas pembelian dan pembayaran pembelian. Yang pertama ada vendornya klik PT Saloka, terus nama banknya Bank Mandiri, terus payment date-nya tanggal 5 bulan 4 2022, change date-nya tanggal 5 bulan 4 2022, invoice rate-nya FK 002, tanggalnya tanggal 5 April 2022, duenya tanggal 5 April 2022, dan amount-nya 38 juta, payment amount-nya 38 juta, dan diklik bayar. Di sini transaksi selanjutnya ada PT Saloka, dan payment date-nya tanggal 13 bulan 5 2022, change date-nya 13 bulan 5 2022, dan klik Bank Mandiri. Memonya pembayaran utang usaha tanggal 5 April 2022. Invoice point-nya FK 001, tanggalnya 5 April 2022, dan duitnya tanggal 5 Mei 2022, amount-nya 20 juta, payment amount-nya 20 juta juga, dan diklik bayar. Lanjut, karena di sini tanggal 4 kita melakukan retur barang dan pembelian tanggal 3 Agustus. Berarti di sini vendornya PT Tasoker dan reps invoice point-nya klik FOK 007, dan tanggalnya tanggal 4 bulan 8 2022, dan tanggal spesialnya tanggal 4 bulan 8 2022, dan deskripsinya retur pembelian tas selendang kanvas. Deskripsinya tas selendang kanvas, kuantitinya 5 dan unit price-nya 50, dan hasilnya 250, dan simpan dan tutup.
Transaksi selanjutnya ada transaksi penjualan, yaitu masuk ke aktivitas, lalu penjualan, terus ke faktur penjualan. Transaksi yang pertama, kita menjual tas gendong kulit kepada PT Tasya pada tanggal 9 Mei 2022 dengan cara tunai. Deskripsi tasnya yaitu tas gendong kulit sebanyak 50 dengan harga 280 juta dengan total 14 juta. Lalu transaksi selanjutnya kita menjual ke PT Jaya Makmur pada tanggal 9 Mei 2022 dengan cara tunai juga. Lalu yang dijualnya tas gendong kanvas sebanyak 100 dengan harga 140 juta dan totalnya 14 juta. Transaksi yang ketiga ada kita menjual kepada PT Abadi pada tanggal 9 Mei 2022 dengan cara tunai juga. Yang dijualnya tas gendong kulit sebanyak 40 dengan harga 280.000 dan totalnya 11.200.000. Selanjutnya transaksi kepada PT Jaya Makmur pada tanggal 23 bulan 5 2022 dengan cara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Dengan barangnya yaitu tas selendang kanvas sebanyak 70 dengan harga 70.000 dan totalnya 4.900.000. Selanjutnya transaksi selanjutnya kepada PT Abadi pada tanggal 7 bulan 6 2022 dengan cara tunai. Yang dijualnya tas jinjing kulit sebanyak 100 dengan harga 252.000 dan totalnya 25.200.000. Selanjutnya ada penjualan kepada pelanggan umum pada tanggal 7 bulan 7 2022 secara tunai, menjual tas jinjing Swade sebanyak 100 dengan harga 140.000 dan totalnya 14 juta. Selanjutnya setelah semua transaksi, kita melakukan penerimaan penjualan. Kita mendapatkan penerimaan penjualan dari PT Tasya, yaitu banknya Kasti Tangan pada tanggal 9 bulan 5 2022. Memonya penjualan tunai tas gendong. Kalau penjualannya secara tunai, jadi dibayarnya pada tanggal pembelian juga sebanyak 14 juta. Terus ini diklik bayar, cek memonya 14 juta. Selanjutnya ada pembayaran dari PT Jaya Makmur Kasti Tangan pada tanggal 9 bulan 5 2022. Memonya penjualan tunai tas gendong kanvas pada tanggal 9 Mei 2022 sebanyak 14 juta. Selanjutnya ada pembayaran dari PT Abadi Kasti Tangan pada tanggal 9 bulan 5 2022. Memonya penjualan tunai tas gendong. Maunya 14.200.000. Selanjutnya pembayaran dari PT Jaya Makmur pada tanggal 10 bulan 6 2022. Ini pembayarannya secara kredit. Jadi penerimaan pembayaran piutang PT Jaya Makmur memonya. Terus pada tanggal 23 Mei 2022 sebanyak 4.900.000. Selanjutnya sama kayak tadi transaksinya, dibayar semuanya. Selanjutnya simpan dan tutup. Selanjutnya membuat laporan, klik laporan dan lalu klik daftar laporan, lalu klik laba rugi.
tanggalnya diubah dari tanggal 1 Januari 2022 ke tanggal terakhir tanggal 31 Desember 2022. Lalu klik termasuk saldo nol, lalu klik OK. Ini ada laba rugi, jumlah pendapatannya 93.380.000. Lalu ada jumlah harga pokok penjualannya 66.700.000. Dan lalu ada laba kotornya 26.680.000. Lalu ada jumlah beban operasinya 15.209 rupiah dan pendapatan operasinya 11.679.791 rupiah. Terus lalu ada laba rugi. Lalu ada laba bersih 11.179.351 rupiah. Lalu ada lanjut klik laporan, lalu daftar laporan, lalu klik perubahan ekuitas pemilik. Tanggalnya diubah tanggal 1 Januari 2022 sampai ke tanggal 31 Desember 2022. Lalu klik OK. Ini ada perubahan ekuitas pemilik, pendapatan bersihnya 11.179.791 rupiah, investasi kurun periodenya 5.124 juta. Lalu ada penambahan ekuitas pemilik ada 5.135.179.791 rupiah. Lalu klik laporan dan daftar laporan, lalu klik neraca. Tanggalnya diubah ke tanggal 31 Desember 2022, lalu klik termasuk saldo nol, lalu klik OK. Di sini ada jumlah kas bank seharga 4.839.879.791 rupiah. Lalu ada jumlah persediaan ada 196.050.000 rupiah. Lalu ada jumlah aktiva lancar 5.134.929.791 rupiah. Lalu ada jumlah aktiva harga 5.134.979.791 rupiah. Lalu ada jumlah kewajiban dan ekuitas seharga 5.134.929.791 rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.